Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadila dengan NIM T20187106. Baik, di sini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Pulau Jawa. Simak video selanjutnya. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu tentang Islam masuk ke tanah Jawa. Baik, yang pertama tentang sejarah masuknya Islam di Pulau Jawa. Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, masyarakat Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa juga dipengaruhi oleh unsur budaya Hindu dan Buddha dari India. Seiring dengan waktu berjalan, tidak lama kemudian Islam masuk ke Jawa melewati Gujarat dan Persia, dan ada yang berpendapat bahwa langsung dibawa oleh orang Arab. Kedatangan Islam di Jawa dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan kubur bernama Fatimah binti Maimun serta makam Maulana Malik Ibrahim. Baik, ada 6 saluran perkembangan Islam, yaitu yang pertama jalur perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga kesenian, yang keempat politik, yang kelima pendidikan, dan yang terakhir yaitu tentang tasawuf. Yang pertama tentang perdagangan. Jaringan hubungan perdagangan Indonesia dengan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India telah terjalin sejak abad ke-7 Masehi. Di samping berdagang, para pedagang Islam tersebut juga menyampaikan dan mengajarkan agama dan budaya Islam kepada masyarakat. 2. Perkawinan. Pada jalur perkawinan, para pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan dalam waktu yang lama memungkinkan mereka berinteraksi dengan penduduk setempat. Perkawinan antara putri pribumi dengan ulama atau pedagang Islam mendukung proses syiar agama Islam di Kepulauan Nusantara. Yang ketiga, kesenian. Penyebaran agama Islam melalui kesenian dilakukan antara lain melalui seni wayang, seni tari, seni ukir, dan seni musik. Para penyebar Islam menciptakan seni kaligrafi, seni sastra, dan lagu dolanan untuk menarik minat penduduk agar memeluk agama Islam. Yang keempat yaitu jalur politik. Pengaruh kekuasaan seseorang raja sangat besar peranannya dalam proses Islamisasi Nusantara. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka rakyatnya akan mengikuti tindakan raja tersebut. Contohnya, Sultan Demak mengirimkan pasukan untuk menduduki wilayah Jawa Barat dan memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam di sana. Selanjutnya, jalur pendidikan. Peran ulama, guru-guru, ataupun para kiai juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penyebaran agama. Mereka mendirikan pondok-pondok pesantren sebagai sarana penyebaran agama Islam melalui pendidikan. Contoh pondok pesantren yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu tentang jalur tasawuf. Salah satu saluran Islamisasi yang tak kalah pentingnya adalah tasawuf. Tasawuf adalah pengajaran agama Islam yang disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat setempat. Para tasawuf agama Islam antara lain Hamzah Fansuri dari Aceh dan Sunan Panggung dari Jawa. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu tentang Islam masuk ke tanah Jawa. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir Pulau Jawa ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Masehi atau 1825 di Esa Lereng, Kecamatan Manyar, Gresik. Di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kashan atau satu tempat di Persia yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini ialah makam keluarga Istana Majapahit.